Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, ada di rumah. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak ingin menjelaskan bab 3 tentang kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Kita tahu bahwa dulu pernah hidup manusia purba. Apa bukti daripada adanya kehidupan manusia purba? Bukti dari kehidupan manusia purba diantaranya adalah ditemukannya fosil atau makhluk hidup yang telah membatu. Di samping fosil juga ada alat-alat kehidupan yang digunakan untuk berburu atau memanah atau untuk keperluan di dalam rumah. Baik, anak-anak sekalian, apa yang dimaksud dengan zaman praaksara? Zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Jadi pada waktu itu masih menggunakan isyarat. Zaman praaksara disebut juga sebagai zaman prasejarah, pra sebelum sejarah tulisan, atau disebut juga sebagai zaman nirleka. Nir belum, reka tulisan, artinya belum mengenal adanya tulisan. Adapun zaman praaksara diawali semenjak adanya manusia dan berakhir setelah manusia menemukan tulisan. Zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan disebut sebagai zaman sejarah. Jadi kita sekarang hidup pada zaman sejarah. Karena apa? Karena zaman kita sudah mengenal adanya tulisan. Bangsa Mesir kuno memasuki zaman sejarah sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Sedangkan bangsa Indonesia baru mengenal sejarah atau tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Untuk mengetahui kehidupan manusia pada zaman purba, para arkeolog atau ahli purbakala melakukan penggalian di dalam tanah untuk menemukan fosil. Seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan yang telah membatu. Sedangkan artefak adalah segala peralatan yang digunakan oleh manusia purba, baik untuk berburu, meramu, maupun untuk membuat rumah mereka. Berdasarkan fosil yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa manusia purba mengalami perubahan dalam waktu yang lama, yang disebut juga sebagai evolusi atau perubahan lambat. Lawannya adalah revolusi, perubahan cepat. Fosil juga memberi informasi tentang bentuk tubuh manusia dan binatang yang hidup dan makan yang dikonsumsi. Menurut Charles Darwin, dalam bukunya yang berjudul Teori Evolusi, dinyatakan bahwa manusia berasal dari kera yang sudah mengalami perubahan-perubahan dalam waktu yang lama. Tetapi teori Darwin ini ternyata masih kurang lengkap, karena dalam teori Darwin ada missing link yang hilang, di mana tidak mungkin manusia berasal dari kera.
Ya, kita lihat di sini teori evolusi menurut Charles Darwin. Ya, dari manusia kera, lalu manusia menjadi lebih besar lagi yang menggunakan perubahan alat batu sederhana yang pada bulannya mereka hanya mengumpulkan buah-buahan. Setelah adanya perkembangan manusia dengan alat batu sederhana lalu berkembang, mereka sudah bisa membuat perkakas yang lebih maju, lalu sudah membuat patahan batu lebih halus yang lebih sempurna lagi. Perkembangan selanjutnya, mungkinkah menjadi manusia yang sekarang ini? Itu menurut teori Darwin ya. Kalau kita lihat, apakah mungkin dari manusia kera berubah menjadi manusia biasa? Baik anak-anakku sekalian, kita lihat di sini beberapa fosil yang telah ditemukan. Ya. Ini adalah fosil dari ikan cucut yang disebut fosil Ichthyosaurus. Ada juga fosil buaya yang disebut juga Semora. Itu fosil buaya zaman dahulu. Lalu kita lihat lagi fosil Pithecanthropus mojocartensis. Ini adalah fosil manusia purba yang sudah berjalan tegak yang ditemukan di daerah Mojokerto. Nah, ini juga fosil tengkorak manusia purba yang ditemukan di daerah Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Itu memiliki rangka otak yang lebih besar. Contoh artefak, kita lihat ini adalah bentuk kapak perimbas. Kapak perimbas. Lalu ini di bawahnya adalah alat-alat serpih. Ya. Ada kapak perimbas, ada alat-alat serpih yang digunakan untuk kapak perimbas biasanya untuk berburu, sedangkan alat-alat serpih untuk memotong-motong hasil buruan. Nah, ini juga bentuk daripada artefak mata panah yang terbuat dari batu. Ya, selanjutnya ini adalah beliung persegi atau kapak yang berbentuk persegi. Apa gunanya pada kapak persegi? Di sini juga sama dengan kapak-kapak yang lain, baik kapak persegi maupun kapak genggam digunakan untuk berburu. Ada juga kapak lonjong berbentuknya seperti lonjong, batu lonjong, itu disebut sebagai kapak lonjong. Baik anak-anakku sekalian, alat-alat prasejarah tadi sudah kita ketahui. Di sini gambaran yang lebih lengkap lagi yang merupakan contoh daripada kapak genggam yang ditemukan di daerah Pacitan.
Ini contoh gerabah atau teko yang terbuat dari tanah yang ditemukan pada zaman praaksara. Ada juga nekara ya, atau dandang terbalik, dan juga ada moko. Manusia purba di Indonesia. Dari beberapa fosil yang ditemukan dapat diketahui bahwa bumi Indonesia pernah dihuni oleh manusia purba. Antara lain ada Meganthropus paleojavanicus yang disebut sebagai manusia purba yang berasal dari Pulau Jawa. Ada juga Pithecanthropus, manusia purba yang sudah berdiri tegak. Ada juga manusia Homo. Pithecanthropus terdiri dari Pithecanthropus mojocartensis. Ada juga Pithecanthropus erectus. Yang ketiga Pithecanthropus soloensis. Manusia Homo terdiri dari Homo erectus dan Homo sapiens. Sedangkan Meganthropus paleojavanicus artinya manusia bertubuh besar penghuni Pulau Jawa. Meganthropus paleojavanicus ini ditemukan oleh Van Koningswald di daerah Sangiran, Lembah Sungai Bengawan Solo pada tahun 1941. Daerahnya adalah Surakarta. Ciri-ciri daripada Meganthropus paleojavanicus adalah yang pertama bertubuh besar. Kedua, tidak memiliki dagu. Ketiga, tulang kening menonjol. Keempat, geraham menyerupai manusia dan kera. Kelima, makanannya tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi masih hidupnya mengumpulkan hasil hutan atau tumbuh-tumbuhan. Sedangkan Pithecanthropus artinya Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang sudah berjalan tegak. Di mana Pithecanthropus erectus di fosilnya ditemukan oleh Egwin Du Bois di daerah Trinil, Ngawi, Cetis, Mojokerto, dan juga ditemukan oleh Van Koningswald. Ciri-ciri Pithecanthropus mojocartensis adalah satu, tinggi sekitar 1,65 meter, muka menonjol, volume otak sekitar 1000 cc. Sedangkan ciri-ciri Pithecanthropus erectus adalah A. Bertubuh tegap, B. Tulang kening menonjol, C. Geraham besar, D. Volume otak sekitar 900 cc dan sudah berjalan tegak. Sedangkan Homo erectus ialah manusia yang berjalan tegak yang ditemukan di daerah Ngandong, Bengawan Solo oleh Van Koningswald tahun 1934. Homo sapiens artinya manusia cerdas, yang termasuk Homo sapiens adalah Homo solensis dari Solo dan Homo wajakensis dari Wajak. Fosilnya ditemukan oleh Eugen Du Bois di Wajak, Tulungagung, Jawa Tengah. Adapun ciri-ciri manusia Homo atau Homo sapiens: 1. Kening tidak menonjol.
2. Permukaan dai datar. 3. Berdagu. 4. Volume otak sekitar 1350 sampai 1450 cc. Jadi dibanding dengan Pithecanthropus dan Meganthropus, Homo sapiens ini memiliki volume otak yang lebih besar. Tinggi badan sekitar 130 sampai 210. Homo sapiens ini merupakan contoh dari manusia sekarang ini. Nah, ini gambaran tentang Pithecanthropus yang ditemukan di daerah Trinil oleh Eugene Dubois. Nah, di sini ada tempat-tempat penemuan fosil manusia purba di Pulau Jawa. Kebanyakan penemuan manusia purba itu di daerah Sungai Bengawan Solo. Maka mengapa banyak di tepi-tepi sungai? Alasannya adalah supaya mereka hidupnya mudah untuk mengambil air, dan biasanya di daerah sungai, samping sungai adalah daerah yang subur. Di sini ada daerah Ngandong, Trinil, Sangiran, Surakarta, Ngawi, Perning, Mojokerto, Wilis, Wajak. Itu daerah-daerah tempat ditemukannya fosil manusia purba. Adapun fosil manusia purba di negara lain, diantaranya ditemukan di negara-negara yang pertama Afrika Selatan, ditemukan Australopithecus africanus, sedangkan Sinanthropus pekinensis ditemukan di daerah Chukotin, Beijing, RRC. Ada juga Homo neanderthalensis ditemukan di daerah lembah Neander, Jerman. Dan juga ada Homo cro-magnon ditemukan di Les Aegis, Prancis. Nah, ini contoh daripada manusia purba yang ditemukan di Australia atau yang disebut sebagai Australopithecus. Bentuknya seperti ini, dari bentuk gorila, Australopithecus, lalu bentuk berubah menjadi manusia. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat daripada manusia Cro-Magnon ya, yang ditemukan di daerah luar negeri, yaitu di daerah Spanyol, juga ada di daerah Prancis. Ada juga manusia Neander ya, di lembah Neander, Jerman. Ini gambaran dari manusia-manusia purba. Mereka hidup di dalam gua ya. Mengapa mereka mengambil daerah gua? Karena yang pertama untuk melindungi dari panas matahari dan berlindung dari serangan binatang-binatang buas. Nah, ini manusia Peking yang berasal dari Cina ya. Jadi ini perkembangan daripada manusia Peking, dari yang pertama, kedua, lalu bentuk seperti manusia biasa. Nah, bagaimana manusia purba membuat alat batu? Ya. Ini salah satu caranya ialah dengan menggiling batu pada batu hingga mencapai bentuk yang dimaksud. Ya. Jadi batu itu digiling atau dipecah-pecah dengan alat kapak genggam atau sebagainya supaya membentuk menjadi bentuk baik bentuk kapak lonjong maupun bentuk panah nantinya.
Anak-anak sekalian, kita lihat di sini manusia lembah Nender yang hidupnya berburu dan tinggalnya di gua-gua. Baik, sekarang kita lihat pembabakan zaman praksara di Indonesia atau pembagian zaman pada waktu zaman praksara. Yang pertama adalah zaman batu tua yang disebut juga sebagai zaman Paleolitikum. Pada zaman ini memiliki ciri-ciri orangnya hidup berpindah-pindah, hidup berburu dan mengumpulkan makanan atau disebut sebagai food gathering. Perkakas terbuat dari batu, tulang, dan tanduk yang masih kasar. Yang kedua, zaman batu tengah disebut juga Mesolitikum, di mana pada zaman ini manusia mulai menetap di rumah, di panggung atau di gua ceruk. Di sini sudah mengenal bercocok tanam sederhana, sudah mengenal pembagian kerja, perkakas dari batu sudah agak halus, dan ada juga yang terbuat dari tanah. Sedangkan yang ketiga, zaman batu muda disebut juga sebagai Neolitikum. Ciri-cirinya sudah hidup menetap dalam kelompok. Yang kedua, sudah bercocok tanam dengan sistem irigasi. Tiga, mampu mengolah dan menghasilkan makan sendiri atau disebut sebagai food producing. Yang keempat, sistem kemasyarakatannya sudah teratur. Sedangkan perkakas sudah terbuat dari batu yang sudah diasah dan halus. Yang keempat, ada zaman batu besar, disebut juga zaman Megalitikum. Ciri-cirinya, kehidupan masyarakat sudah teratur, sudah mengenal sistem pemerintahan, kerajaan sederhana, mampu membuat bangunan besar yang terbuat dari batu. Yang kelima adalah zaman logam. Pada zaman ini sudah mengenal teknik pembuatan alat dari perunggu dan besi. Sudah mengenal berbagai jenis pembagian kerja. Di sini ada tukang-tukang. Ketiga, teknologi pertanian sudah berkembang. Telah ada perdagangan antar daerah. Nah, bagaimana kehidupan sosial ekonomi pada masa praaksara di Indonesia? Kehidupan sosial ekonomi pada masa praaksara di Indonesia dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa berburu dan meramu makanan. Ciri-cirinya hidup berpindah-pindah sesuai dengan ketersediaan makanan. Jadi kalau di suatu daerah makanannya habis, mereka mencari daerah yang lain yang masih ada cadangan makanan. Yang kedua, pada masa berburu dan meramu, hidupnya berburu dan mengumpulkan makanan. Perkakas terbuat dari batu kasar seperti kapak tenggam dan alat serpih. Yang kedua, masa bercocok tanam. Ciri-cirinya sudah menetap dan mengenal pertanian dengan cara berladang. Jadi mereka sudah mengenal adanya sistem berladang, di mana sistem berladang mereka bercocok tanam dengan cara berpindah-pindah. Setelah tanah pertaniannya sudah tidak bisa ditanam lagi, mereka menebang hutan, lalu hutan dijadikan sawah. Setelah sawahnya tidak bisa ditanam lagi, mereka mencari hutan lagi. Nah, itulah yang disebut sebagai berladang. Sistem pertanian yang berpindah-pindah.
Ciri yang kedua masa bercetakan adalah sudah memelihara ternak. Yang keempat, hidup dalam perkampungan. Yang kelima, mereka sudah mengenal sistem kerja dan sistem kepercayaan. Perkakas mereka terbuat dari batu yang sudah halus seperti kapak beliung, kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, dan gelang. Baik anak-anak sekalian, kita lihat masa perundagian, masa yang ketiga. Ciri-cirinya susunan masyarakat lebih kompleks, udah bermacam-macam. Sudah ada pembagian kerja, mampu membuat peralatan dari besi dengan teknik cor. Yang keempat, mengenal perdagangan antar pulau, lalu sudah memelihara hewan ternak. Baik, kita lihat kebudayaan megalitikum. Mega artinya besar, litos batu. Ini asal daripada bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani megalitikum berasal dari kata mega, besar, dan litos batu. Kebudayaan megalitikum artinya kebudayaan yang ditandai dengan berdirinya bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu. Bangunan megalitikum adalah, contohnya di sini ada menhir, tugu batu untuk memuja roh. Ada juga dolmen, meja batu tempat sesaji. Sarkofagus, peti batu. Ada juga kubur batu, kuburan yang terbuat dari batu. Lalu ada punden perundak, bangunan yang bertingkat untuk pemujaan. Ada juga waruga, kubur batu yang berukuran kecil. Dan juga ada bentuk arca dan patung-patung. Baik, selanjutnya adalah kepercayaan manusia purba. Manusia purba sudah mengenal adanya kekuatan-kekuatan di luar kemampuan dirinya. Kepercayaan ini berkaitan dengan ketergantungan kepada alam, kekuatan alam, dan roh leluhur atau nenek moyang. Gunung yang tinggi, pohon, dan batu besar dipercayai mempunyai kekuatan-kekuatan. Kepercayaan manusia purba dibedakan menjadi satu yang disebut sebagai animisme, yaitu percaya adanya kekuatan-kekuatan roh nenek moyang. Yang kedua, dinamisme, yaitu kepercayaan adanya benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib. Jadi, apakah ada zaman sekarang orang yang masih mempertahankan kepercayaan animisme dan dinamisme? Anak-anak sekalian, kalau kalian percaya kepada benda-benda, misalnya ada juga yang disimpan di dalam dompet atau di jimat-jimat yang ditaruh di rumah, berarti dia masih menganut ajaran kepercayaan dinamisme. Nah, ini kita lihat peta jalur kedatangan nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu berasal dari Yunan, ya. Masuk, ada yang melewati laut, ada yang melewati daratan. Ya. Ini gambaran daripada peta jalur kedatangan nenek moyang. Nah, asal usul nenek moyang kita. Pada gelombang pertama di sini ada suku bangsa Proto Melayu atau disebut juga Melayu tua, masuk ke Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Adapun jalur kedatangan daripada orang Proto Melayu, mereka datang dari Cina Selatan lewat Taiwan, Filipina, lalu menyebar ke Sulawesi,
Maluku, Irian Jaya. Ada juga yang dari Cina Selatan lewat Semenanjung Malaysia masuk ke Sumatera, lalu menyebar ke Kalimantan, Jawa, Bali, terus Nusa Tenggara. Peninggalan daripada suku bangsa Proto Melayu di sini ada ditemukan kapak lonjong, ada juga beling persegi, ada juga perhiasan negara. Kapak lonjong di sini ditemukan di daerah Toraja. Ada kapak persegi di daerah Nias, Dayak, Sasak, Batak. Sedangkan perhiasan negara itu bisa dijumpai di daerah Minang dan Jawa Bugis, ya, itu perhiasan negara kapak corong, cenderaksa dan moko itu di daerah Minang, Jawa Bugis. Gelombang kedua itu adalah suku bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda dari Cina Selatan lewat Thailand dan Malaysia lalu menyebar di sepanjang daerah pantai Indonesia. Baik, anak-anak sekalian, demikian materi pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bisa memahami apa yang Bapak ajarkan kepada kalian. Dengan materi ini diharapkan kalian bisa nantinya akan menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Bapak.